pertama, adik-adik jangan kecewa yang nerima Badan Kesbangpol Kota. Jadi struktur pemerintahan itu memang begitu. Wali kota sekarang mohon maaf lagi melaksanakan tugas, begitupun Pak Sekda asisten, tapi sistem jalan. Artinya tidak boleh terhambat. Walaupun tujuan adik-adik ingin menemui menyampaikan aspirasi ke Bapak Wali Kota, sekali lagi karena kesibukan beliau menerima adik-adik dalam hal ini melalui Badan Kesbangpol. Itu yang pertama. Yang kedua, saya atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih. Saya sudah mendengar ada beberapa aspirasi yang akan disampaikan. Namun sebelum ini kita mulai, mungkin atas nama perwakilan, silakan. Dimulai, ini ada beberapa organisasi, kita urut aja, dimulai dari PNI ya, kalau tidak salah ya, kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Ya, sejujurnya kami kecewa ini Pak ya, karena tadi memang disampaikan kita di sini akan bertemu dengan Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Tapi ternyata kan Kepala Kesbangpol. Di sini kami yang pertama adalah kami menyuarakan, kemudian juga kami minta klarifikasi dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Ini ada beberapa tuntutan yang kami ajukan. Yang pertama adalah berkenaan dengan carut marutnya tata letak kota Bandar Lampung itu sendiri. Ini berkenaan dengan pendirian yang pertama adalah pendirian hiburan Rockstar kawasan pendidikan di depan kampus Universitas Bandar Lampung yang notabene juga itu merupakan dekat dengan markas kami juga, komisariat PMI Komisariat UBL. Ini sesuai dengan perda bahwasanya itu tidak boleh didirikan, tapi pada kenyataannya kenapa pendirian Rockstar itu sendiri itu mendapatkan IMB-nya atau izin membangun di sana itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan ada manipulasi data di salah satu dinas yaitu BPMP. Selain tadi memang memberikan perizinan pada Rockstar tersebut, belum lagi itu tiba-tiba ada Mall Bumi Keraton juga yang katanya itu mendapatkan izinnya sebelum perda ini berdiri berlaku gitu. Akan tetapi kami mengharapkan gitu kan, kalau seandainya tidak perda itu yang dihapuskan, kalau enggak Rockstar ataupun Bumi Keraton itu yang dicabut izinnya kan gitu, agar tidak ada kesenjangan di sini antara peraturan daerah maupun dengan pengaplikasian dari segenap kemauan dari masyarakat ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bandar Lampung itu sendiri. Kemudian juga berkenaan dengan manipulasi data itu sendiri, ini salah satu oknum dari BPMP ini sudah melakukan manipulasi data terhadap izin gangguan, gitu kan. Kami mempunyai datanya. Gitu. Ada kesenjangan antara dana yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk mendapatkan izin dengan dana yang mereka keluarkan, gitu kan. Seharusnya mereka mengeluarkan dana hanya 2 juta sekian, tiba-tiba yang diminta oleh PPP itu sendiri 11 juta sekian, gitu kan. Ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Kami tidak tahu siapa oknum di belakang itu semua, tapi kami sudah melakukan interaksi, mencoba komunikasi dengan pihak terkait. Ini tidak digubris sama sekali, gitu kan. Jadi tuntutan kami ya silakan Bapak Kepala Dinas BPMP itu dicabut, gitu kan. Kalau tidak ya memang ternyata memang Pemkot Kota Bandar Lampung dengan dinas-dinas yang ada ini sudah kong itu saja. Kalau hipotesa kami ya sekarang ini kan gitu. Ini kemudian berkenaan juga dengan ya mungkin nanti akan disampaikan oleh Ketua Lakda, Lembaga Anti Korupsi Daerah Lampung,
berkenan dengan permasalahan yang ada di Dinas DMU. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya langsung by step apa kita dengarkan semua dulu aspirasi. Bagusnya gimana? By step, oke. Terima kasih ya. Jadi tadi belum memperkenalkan nama atas nama PMI ya. Untuk yang pertama sekali lagi, artinya di birokrasi ini sistem jalan. Jadi kita tidak boleh terpaut kepada satu individu. Pemerintahan jalan karena artinya kita ini memang udah tugasnya untuk 2-3 hari ke depan itu udah terschedule time, udah jelas, sehingga tidak bisa artinya di apa ya namanya ya, tidak dihadiri. Ya kebetulan ini masih ada Kesbangpol yang kebetulan hari ini tugasnya ya memang istilahnya ada di tempat. Jadi untuk sekali lagi kalau tadi dikatakan kecewa ingin ketemu sama Pak Wali itu badannya cuma satu. Tapi di pemikirannya ini 1,2 juta penduduk Bandar Lampung. Jadi ada kebetulan beliau sekarang lagi menerima tamu dari Jakarta. Jadi sekali lagi mohon maaf atas nama pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini atas nama Pak Herman Aen. Berlanjut kepada masalah izin adanya hiburan di lokasi pendidikan ya, kalau tidak salah ya. Jadi di sini bukannya jawaban klise yang kami berikan ya. Untuk batasan wilayah pendidikan itu sendiri, tata ruangnya ya, kebetulan ya, kalau tadi adik-adik mungkin sudah dapat perdanya, tapi saya sendiri batasan lokasi tempat pendidikan itu sendiri secara rinci belum bisa saya jelaskan. Tapi sepengetahuan saya, Roadstar itu tidak langsung berada di depan OBL. Kalau nggak salah ditanyakan itu ya. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Pak, benar. Ya. Jadi kita santai aja deh ya. Dari kita buat kita ya. Memang kebebasan berdemokrasi beginilah ya nggak. Nah, jadi santai aja. Yang penting solusi follow up-nya ada, ketemu. Nah, saya tahu semangat mahasiswanya tahu kok. Saya tahu ini background ke belakang. Tahu Ya. Saya tahun 78 deh, kayak adik ini juga deh. Saya aktivis kampus deh. Saya alumni Brawijaya Malang. Mantap. Ya. Jadi artinya semangat menggebu-gebu adik-adik itu saya pahami. Oke ya, kembali lagi ke masalah Malbumi Keraton. Tadi dikatakan sebelum perdah keluar, apa setelah perdah keluar, izinnya udah keluar. Nah ini kami terus terang aja artinya data ini akan sampai ke Pak Wali. Sore nanti sampai data, sistem jalan, jangan khawatir ya, sistem jalan, kita nggak boleh artinya terpaut kepada, mau ketemu wakil, mau ketemu si A, si B. Jadi secara resmi, pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerima adik-adik semua. Dan apa yang menjadi aspirasi ini nanti sore akan sampai. Karena memang pertama kewajiban Kesbangpol bikin laporan harian. Setiap jam 5 sore laporan harian apa kejadian di Kota Bandar Lampung kita sampaikan. Apalagi dengan adanya penyampaian aspirasi ini. Kedua menyangkut besaran biaya. Berdasarkan perda kan besaran biaya kan sudah jelas. Ukurannya per meter. Sekian meter 0 sampai 25 meter sekian tarifnya. 25 sampai sekian tarifnya. Jadi dibagi berapa kelas? Kalau tidak salah sampai 6 kelas itu. Nah sekarang permasalahan tadi dikemukakan antara yang tertulis dengan tidak yang tertulis itu berjalan. Nah jawabannya ini kan dilakukan oleh oknum. Jadi kalau memang ada datanya jelas, nama perusahaan siapa, pelaku siapa, pemberi siapa, boleh ajukan ke kita. Ya. Termasuk yang memberi suap, gratifikasi namanya. Jadi kita bicara artinya fakta di sini. Pengakuan tertulis, ini udah menyangkut ranah hukum, unsur pidana. Tidak bisa kita menduga-duga. Apalagi ya? Saya kira itu ya, menyangkut HO ya. Jadi di sini bukan penggelembungan data. Intinya itu antara perda biaya retribusi HO dengan kenyataan diperkirakan tidak sesuai. Kira-kira kan gitu intinya kan? Ya, dan nanti tolong datanya mendetail, jangan serang global begini. Oke, nanti kita disampaikan aja ya.
Saya kira itu dari PMII. Mohon maaf, tidak ada keterlambatan. Tolong memperkenalkan diri adik sebagai namanya Pak. Tadi yang menyampaikan dari PMI adik namanya. Yang ngomong tadi, yang barusan tadi. Pak. Anden ya? Ya, Anton ya. Tapi ini kan abang ya. Abang bapaknya. Oke ya. Saya kira begitu ya. Dari PMI tadi ya. Mungkin dari lebih lanjut, silakan dari yang mana ini? Maaf, ya, saya kurang sepakat. Kami sini adalah solusi dan jawaban, bukan menyampaikan. Kalau bicara apa yang kami sampaikan hari ini, mungkin Bandar Lampung itu sudah lewat dan melihat. Bapak orang Nama ini Saya Dewan Advokasi, Pak. ya. ya, tapi dan kami mencari solusi. Tidak usah melanjutkan persoalan yang lain. Yang pertama saja itu baik, sangat tidak mungkin ke depannya. Kita mencari solusi dan titik temu, Pak. Karena waktu Bapak habis, karena Bapak pejabat dan banyak kesibukan, sedangkan kami ingin belajar di kampus dengan tenang. Jadi begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin mendapatkan jawaban bahwa Perda itu menerangkan jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Kami tidak mempermasalahkan apa di depan UPL, di samping, di atas, di depan, Bapak. Ya, kita bukan OPJ atau menuju sini, Pak. Ya, kami sini ikat kami sangat baik dan kami di sini, ya manusia, Pak. Semua manusiawi. Kami tidak robot, bukan. Nah, yang kami mau adalah Perda itu adalah aturan dan organisasi kami ada di Kesbangpol. Setiap aturan sedetik apapun diketuk oleh Dewan, Bapaklah yang pertama wajib mensosialisasikan. Saya sangat sedih dan prihatin, Pak. Sedih sekali. Orang yang akan dipercaya oleh Bandar Lampung untuk mensosialisasikan aturan, Bapaklah Kesbangpol. Politik, organisasi. Nah, jadi hal ini, Pak, kita jangan sampai terlalu jauh berbicara. Membahas Perda Zainal Abidin Pagar Alam adalah zona pendidikan. Bapak sudah bahas di depan UPL, tidak penting depan atau belakang. Yang kami garis bawahi adalah itulah zona pendidikan. Dan sudah melanggar aturan. Titik, tidak lebih tidak kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih Adek. Ya sambil minum dulu, santai aja. Tolong ya, santai aja. Jadi Pak, saya panggil Adek ya. Anton ya. Jadi apa yang menjadi aspirasi itu bukan ditampung, tapi akan kami bundel, kami arsipkan dan kami langsung laporkan ke Bapak Wali Kota sore ini. Artinya sesuai dengan pengetahuan yang diserap oleh adik-adik mahasiswa ini bahwa Jalan Zainal Abidin Pagar Alam itu merupakan zona pendidikan. Ya. Artinya di sini ya apa yang telah menjadi catatan itu akan kita laporkan apa adanya. Kalaupun tadi dikatakan kalau dia melanggar antara mencabut perda dengan mencabut HO, memang terus terang tidak seperti apa yang kita katakan. Karena untuk mencabut suatu perda itu ada sistem tersendiri. Ya. Jadi nggak bisa semau-maunya kita. Ya. Namanya perda itu kan dilakukan oleh DPRD dan eksekutif. Ya. Santai aja, minum aja. Ya. Saya kira gitu ya. Ya. Jadi ini merupakan artinya data yang telah diinput oleh adik-adik mahasiswa dan sekali lagi akan segera kita sampaikan kepada yang mengambil keputusan. Ya, terima kasih atas janji disampaikan dan kami di sini hanya ingin meminta atas apa yang Abang sampaikan ya, Bang Aksa. Ya, Bang Aksa melaporkan sore hari dan kami mengharapkan esok hari kami menunggu di kantor kami. Nanti salah satu dari kami akan memberikan alamat, kami menerima laporan jawaban dari Pemkot. Ya. Pak Aksa, itu jawaban dari Pemkot ya. Ya, sore ya, kami hanya meminta jawaban karena hal ini bukan masalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kami sebagai mahasiswa, bukan. Ini masalah masyarakat, ini masalah kita bersama, dan ini akan menjadi contoh, akan menjadi teladan di kemudian hari apabila dibiarkan.
Kami datang ke sini tidak lebih dan tidak kurang, kami hanya ingin mengingatkan, sekira lupa dan sekira tidak tahu kami memberitahu. Jadi apabila Bang Aksal menyampaikan dengan Pak Wali sore hari, kami hanya ingin tepat di esok hari sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan seluruh masyarakat Bandar Lampung, bahkan teman-teman pers, wartawan dan semua ruangan ini telah mengetahui jawabannya. Sepakat? Saksi sepakat? Sepakat. Artinya kami telah menerima jawaban tepat esok hari. Terima kasih. Cucel, Pak. Oke, dan semangat mahasiswa memang begitu, menggebu-gebu. Jadi ibarat balik pisang goreng itu memang kayak gitu, habis apa sudah mau kira-kira matang langsung dibalik. Tapi sekali lagi di awal saya menerima saya katakan, ya sistem berjalan. Jadi berbeda dunia birokrasi dengan pandangan dunia mahasiswa berbeda. Nanti timbulnya kita diskusi seolah-olah saya menggurui. Tapi sekali lagi aspirasi adik-adik khususnya dari PB ini, ya kita himpun, kita pelajari, kita teruskan dengan yang pengambil kebijakan. Ya, saya kira paham ya. Kita udah hampir S1 semua ini saya lihat itu udah cukup dewasa semua ini, udah di atas 25 ini. Masih 17 tahun, Bang. Kebetulan ini adik-adik. Nah, ini berbahagia lagi. Di samping saya ini ada Pak Badan Pol PP, ya, selaku polisi penegak perda. Mungkin dapat menambahkan Pak. Jadi tuntutan mereka ini di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam itu, setahu mereka itu zona pendidikan. Kok ada karaoke, apa namanya? Star. Kira-kira gitu maksud adik-adik ini. Tapi data ini kan sudah kita. Mungkin Bapak bisa nambah-nambah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan dari adik mahasiswa. Yang kami hormati daripada pimpinan rapat, saya memberikan masukan aja sama adik-adik sekalian. Alhamdulillah, memang tugas kita semua untuk menata kota Bandar Lampung ini yang lebih baik. Dan kami sampaikan juga mengenai daripada zona yang apa yang disampaikan oleh tuntunan adik-adik khususnya Zainal Abidin Pagar Alam. Itu tempat-tempat karaoke. Itu memang itu kebijaksanaan daripada perizinan. Ya kami sebagai penegak perda kalau mengeluarkan ataupun menata seperti itu kita nggak pernah kita sama-sama memberikan masukan. Tidak pernah kita diajak. Namun kita kalau giliran udah mulai mentok ataupun ini baru kita diajak kan itu. Kasihanlah kami. Jadi giliran udah mentok seperti apa yang nggak boleh di sini di sana, ya itulah tugas kita. Tapi ya apa boleh buat, memang tugas kita sebagai penegak perda yang kira-kira bakalan enak kita nggak diajak, giliran susah kita diajak. Enak Pak. Saya juga dari mahasiswa deh. Jadi kita enak itu deh. Kalau di depan saya enak, kalau depan Anda mungkin nggak enak. Itu. Karena saya udah pengalaman seperti Adi ya, saya udah ngalami kok. Itu. Saya dari Palembang juga waktu itu. Jadi sudah kita mengamankan daripada kebijaksanaan pimpinan Pemda. Apa yang diterapkan oleh pimpinan kita, khususnya Pemda, yaitu kita tegakkan, kita dukung kebijaksanaan itu. Walaupun dia salah, walaupun benar, berarti kita dukung. Dia pelaksanaannya itu yang menatanya tepat karaoke itulah yang kira-kira memberikan izin itulah yang kita harus evaluasi. Nanti insya Allah nanti pimpinan rapat memberikan masukan kepada pimpinan yang lebih tinggi supaya tempat-tempat zona yang akan khusus lokasi daerah perguruan di sana, ya kalau bisa saya juga mendukung daripada tempat itu supaya jangan sampai ada karaoke di sana. Kenapa karaoke yang di sana kita arahkan semuanya jalan Yusudarso itu lebih pantas, lebih baik. Tapi ini adalah kebijaksanaan
Walaupun bagaimana kita sebagai penegak perda, sebagai pengamanan daripada Pemda, tetap kita dukung. Tapi keputusan adalah pimpinan, boleh atau tidaknya. Kalau perintah pimpinan, oh nggak boleh, ya harus ditutup. Besok lusa kita tutup. Tapi yang di depan siapa? Perizinan kan itu. Nah itu, sebagai adik ketahuin, saya sangat mendukung daripada kegiatannya ini. Insya Allah apa yang diharapkan oleh adik-adik di ke depan lebih baik daripada Kota Bandar Lampung untuk kita menjaga kekompakan kebersamaan daripada masyarakat khususnya Bandar Lampung. Itu saja yang bisa kasih masukan kepada adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tambahan penjelasan dari penegak perda. Jadi karena itu ada izin resmi, tentunya walaupun dia penegak perda, ya ada aturan. Jadi masukkan data ini, kalau Zainal Abidin itu merupakan zona pendidikan, akan segera masuk ke tingkat pengambil kebijakan. Nanti secara beruntun, tapi tidak seperti membalikkan pisang goreng, memberikan tangan, itu saya kira akan ada jalan keluarnya, ya. Saya kira betul ya. Nah, mungkin dari Anton sudah cukup ya, karena mereka minta by step. Tadi saya minta terus sekaligus. Jadi kembali lagi kata Anton, mau kuliah dalam suasana damai, waktu sangat berguna, mungkin kita terabas saja. Nanti dari itu baru kita tanggapi. Silakan berikutnya. Mungkin dari LSM mana ya? Dari PMI sudah ya, terwakili ya. Mungkin dari mana ini? Dari Laksda, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbahagia untuk kita semuanya. Namanya dulu. Nama saya Fazari, Pak. Nazari. Fazari, jangan diganti Pak namanya, Pak. Fazari. Fazari. Selamat siang juga Pak Ciraden. Ya, terima kasih sudah ikut bersama kami di sini. Mohon maaf tadi sedikit agak tegang di bawah dengan anak buah Bapak tadi. Biasa, itu juga pernah dilakukan Bapak katanya tadi. Ya, sebenarnya tadi kalaupun seandainya dan tadi kalau saya tahu akan dibohongi seperti ini, saya tidak akan pernah masuk di ruangan ini. Jujur, saya tidak akan pernah masuk di ruangan ini. Karena berbicara kami adalah pimpinan juga. Berbicara kami adalah juga mahasiswa. Seharusnya jangan kita saling membohongi. Tadi diminta kami untuk masuk ke sini berbicara akan bertemu dengan yang namanya Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Ya kan? Tapi ternyata alhamdulillah hanya Kesbangpol. Itu yang pertama, rasa kekecewaan saya. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, ya, ada beberapa hal yang kita lakukan di sini. Bukan kita akan menjadi debat kusir. Ingat sekali lagi, kita bukan debat kusir, ataupun kita hanya sebatas diskusi. Tetapi di sini kita melakukan pengawalan terhadap kemajuan Kota Bandar Lampung. Saya pribadi sangat bangga dengan Pak Wali Kota, dengan kemajuan yang ada di Kota Bandar Lampung. Sangat mendukung dan bangga. Nah, namun dari kemajuan yang ada, ternyata hal itu juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini untuk mencari dan meraup keuntungan dalam pribadi mereka sendiri. Contoh kecil, Pak Aksa dan Ciraden, ini merupakan data yang berkenaan dengan BPMP. Kalau kita lihat, silakan kita lihat di sini, ya. Dari bentuk tanda tangan itu pun sudah berbeda. Yang satu lurus, yang satu mengok-mengok. Artinya pasti ada kesenjangan. Dengan nomor yang sama, ya, surat izin gangguan nomor 504.1 garis miring 01021
garis miring 30.15 garis miring 3.27 garis miring 5 garis miring 2014. Ini yang palsu. Yang asli surat izin gangguan nomor 504.1011201 garis miring 30 garis miring 15 garis miring 3.27 garis miring 5 2014. Ya, di mana di sini jika kita lihat pertama tanda tangan, ya, di sini bagaikan ular yang lagi berjalan, yang di sini lurus dan mantap, yang di sini namanya tebal dan besar, yang di sini kecil dan tidak tebal. Satu. Yang selanjutnya, pengaju daripada izinan gangguan tersebut adalah PT Sari Melati Kencana yang berletak di Labuhan Ratu, Bandar Lampung, ya, restoran pizza, ya, dengan luka 250 meter. Di surat yang asli, Pak, ini retribusi tersebut seharusnya hanya dibayar 2.340.000 rupiah. Namun oleh oknum tersebut diminta 11.600.000. Ini hanya baru satu yang ketahuan. Seberapa banyak yang sudah mereka lakukan selain daripada ini? Seberapa banyak? Itu menjadi pertanyaan besar. Itu menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Namun kalau ini hanya menjadi pertanyaan besar buat kami, ya apalah daya kita ini, bro. Jabatan jado gitu. Anak jelata, anak buruh. Ya kan? Nah, itu yang mengenai BPMP. Selanjutnya mengenai Rockstar tadi, Pak. Kalau Bapak Aksa tadi mengatakan itu tidak namanya langsung di depan UBL, tapi di belakangnya ada yang namanya SPY. Di depannya ada yang namanya SMP Al Azhar. Iya, A2L itu di belakangnya itu. Melangkah ke sebelah kirinya, di situ ada SD di Jalan Keramat, SD di depan yang namanya Teknokrat. Balik ke arah ke Raja Basa, ada di situ Dharma Jaya, ada UBL, ada Muhammadiyah. Artinya itu memang zona-zona pendidikan. Kalau kita lihat dari itu. Tapi entah kalau itu, ya kan, dalam menentukan yang namanya zona pendidikan, toktil di situ sekolahan semua. Ya kan? Dikaplingin doang. Enak juga gitu. Nah, selanjutnya ini sekalian juga Pak, biar kata Bapak tadi terabas, ya. Iya. Mengenai adanya pemalsuan dokumen negara, tentunya ini harus diketahui oleh halayak umum, ya kan? Mengenai pasal 263, 264 dan 266. Di mana pertama memalsukan dokumen negara dengan membuat seolah-olah itu asli tapi palsu untuk meraup keuntungan pribadi. Yang kedua, pemalsuan tanda tangan. Ini sudah jelas tadi di sini. Mungkin kalau kita bawa kata orang yang kaca besar itu loop kalau kata orang Lampung. Ya, itu akan kelihatan. Ya. Kami yang selanjutnya, Pak, mengenai pasal-pasal sini mungkin akan Bapak yang lebih paham karena kami ini bukan pula jurusan hukum. Tapi kami ini jurusan pendidikan, maka peduli dengan wilayah pendidikan tersebut. Mengenai pekerjaan dinas pekerjaan umum, Pak, saya sangat sedih dengan menggebu-gebunya Pak Wali Kota mengatakan tidak ada lagi sampai tahun 2015 gang itu yang tidak namanya minimal itu katanya dilapen. Tapi kenyataannya sudah diaspal
dibiarin aja dan api malahannya dicairkan, namun kerjaannya tidak dipelihara, sehingga mengakibatkan di beberapa titik dan yang ada di beberapa kecamatan di Kota Bandar Lampung mengalami kehancuran. Setahu saya, yang namanya pekerjaan tersebut tidak akan bisa dicairkan tanpa memasuki yang namanya aset daerah dulu. Apakah ada pemeriksaan secara langsung oleh aset daerah? Tidak pernah. Hanya berpangku tangan kepada PU tersebut melalui PPTK pengawasnya dan segala bagai. Sementara mereka sudah kongkolikong semua dengan yang namanya sistem tersebut dilakukan sudah ya TSM loh bro gitu ya. Nah hal ini tentunya Pak menjadi suatu catatan bagi kami selaku orang yang sangat mendukung saya pribadi lah ya dalam lingkup ini, dan mungkin juga sahabat-sahabat saya yang ada di sini tentunya selaku warga Kota Bandar Lampung mendukung daripada program Pak Wali Kota. Namun kami juga tidak akan pernah diam apabila hal tersebut instansi tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang ataupun melakukan hal-hal yang di luar daripada aturan. Oh ya Pak, saya jangan sampai lupa ini mengenai salah satu lagi di Sukarame Pak. Di situ ada namanya SLB, di situ ada namanya Raden Intan Lampung, di situ ada namanya STM PLK, SMP PGRI, SMA PGRI, MAN 1, MTS, SMA 12 dan SMK 7. Namun di depan Raden Intan itu tersendiri Pak, pas di SLB ya kan, SLB dengan DIN itu renten ya, hanya berpisah dengan pagar ya. Itu di situ ada yang namanya memang bukan karaokean Pak di situ, tetapi di situ bisa dikatakan apa ya, semi bar lah gitu kan ya kan, tempat acocingnya para orang yang agak stres, yang katanya kalau di situ dilarang menjual minuman keras ya kan. Namun ternyata saya untuk membuktikannya beberapa malam hari yang lalu bro semuanya gua ke situ ternyata betul. Ngajak bang. Kenapa itu saya lakukan? Waduh, tar dulu, iya. Ya kan? Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin tahu betul apakah aturan yang sudah ditentukan oleh perda tersebut sudah berjalan dengan sesuai dan dipatuhi oleh oknum-oknum tersebut. Nah, sekarang kita tunggu. Setelah kita kasih informasi hari ini, kita tunggu janjinya, kita lihat buktinya. Namun apabila itu tidak ada buktinya semua ya, wallahu a'lam, berarti kita memang harus mengalami kehancuran. Oke Pak, mungkin itu, terima kasih. Terlalu banyak ngomongnya saya, nanti Bapak lupa juga. Saya juga nggak ingat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Jadi sebelum kita lanjut, saya mohon kesepakatan dulu ya. Saya kira apa yang kita telah dengar itu sudah mencakup keseluruhan daripada yang menjadi aspirasi ini. Itu dulu ya, kita sepakat ya, Indonesia ya. Oke Pak Azhari. Ada Pak, masih muda saya. Ya. Jadi yang pertama saya tanggapi kekecewaan Adinda ini. Sekali lagi Pak, jadi pejabat malah seminggu ke depan itu schedule time-nya udah jelas. Yang tidak bisa artinya tidak harus dihadiri oleh yang bertugas pada hari itu. Sekali lagi kehadiran Bapak Wali Kota hari ini karena dinas tidak bisa menunggu adik-adik. Begitu juga tadi kalau merasa dibohongi itu miscommunication. Bapak Wakil Wali Kota sendiri sekali lagi dalam rangka tugas negara juga. Ya. Jadi di sini adik-adik harus berbahagia. Ya. 3 kepala badan ini yang menerima adik-adik ini, bukan Kesbangpol aja ini. Kepala Badan Kadis Komunikasi. Nah, ini pejabat senior ya. Juga beliau ini, kombes beliau ini. Ya. Jadi pengalamannya udah gak bisa diragukan lagi. Kalau saya mungkin ya kebetulan saya menangani di badan tadi dikatakan sama Anton masalah OKP ya, masalah perpolitikan. Tapi sekali lagi kami bukan pengambil kebijakan.
Jadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Azari, tolong dimengerti kondisi pemerintahan. Ya, Tapi jangan kecewa. ya Pak, begini Pak, mengapa saya mengatakan itu tadi? Pertama, memang saya 2 kali dibohongi itu tadi Pak. Katanya ketemu sama Pak Wakil Wali Kota. Setelah kami tanya kenapa dengan Pak Wali Kota, beliau katanya lagi melihat wilayah yang ada yang kebakaran. Namun di sini tadi dijelaskan Bapak Wali Kota masih menjalankan tugas negara yang bertemu dengan orang dari Jakarta. Jadi begini Pak. Jadi begini Pak. Sahabat-sahabat semuanya, perlu kita ketahui. Hari ini pemimpin kita sudah berbohong. Yang jadi tolak ukur kita hari ini yang mana? Coba, saya tanya semua sahabat-sahabat. Tolak ukur kita hari ini yang mana? Pulang aja. Idealisme kami itu lah. Nah, Pulang aja. artinya kita bukan berbicara seperti itu. Kenapa sih gitu? Ini yang lagi-lagi menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa sih gitu? Kok seneng amat gitu berbohong sama orang-orang rame? Oke, karena azan, Pak, kita istirahat dulu. Pak, ya saya atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Bandar Lampung. Jadi sahabat-sahabat yang ada di sini, saya pikir sudah cukup untuk menyampaikan aspirasinya. Dan di sini tadi Bapak menyampaikan akan mengklarifikasi ini akan disampaikan terlebih dahulu hasil temuan-temuan yang kami dapatkan kepada Bapak Wali Kota, terlepas apa saja halangan dari Bapak Wali Kota, saya tidak mau tahu gitu Pak ya. Ya ini teknis lah segala macamnya. Namun kami dari PMI memberikan tenggang waktu gitu kan, memberikan tenggang waktu paling tidak 3 kali 24 jam klarifikasi dari temuan-temuan yang kami aspirasikan tadi ini sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, tapi secepatnya untuk disampaikan. Sekretariat kami di Jalan Onta Pak, sekretariat kami Jalan Onta, kemudian juga sekretariat dan juga di Kemiling Pak, begitu juga Gapelmas dan lain-lainnya. Ini closing statement dari saya kepada bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Beda antara pejabat dan mahasiswa. Kalau pejabat itu berkata benar tapi ngawur, tapi kalau mahasiswa berkata ngawur tapi benar. Nah itu adalah pembeda antara pejabat dengan mahasiswa. Tapi kan bapak kan bukan pejabat kan? Tapi bapak merupakan bagian dari kami untuk kemudian bisa aspirasi kami ini juga digodok sedemikian rupa. Kalau seandainya ini tidak ada tanggapan dari bapak-bapak sekalian, ya karena memang ini kondisi liburan, jadi masa aksi ini ya segini gitu kan. Cuman saya nggak tahu kalau setelah liburan ini nanti gitu kan, PMI Santo Aksi Santo Komando, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, walaupun azan ya. Iya. Saya. Oke ya. Ininya juga kan Pak, kita lama-lama di sini. Iya, nanti satu aja. Jadi adik-adik ya, sekali lagi atas nama pemerintah kota, ya, Bapak Herman, tadi saya mendengar secara pribadi sangat mendukung kebijakan-kebijakan, namun terhadap koreksi di lapangan sekali lagi kebijakan memang dari atas, pelaksana oknum di bawah. Terhadap data yang ada ini akan menjadi acuan untuk selanjutnya akan dia mengambil kebijakan lebih lanjut. Menyangkut data-data yang ada unsur pidana umum, itu kalau memang ada bukti-buktinya nanti tolong dilampirkan deh. Tadi ada yang real 2,5 juta, yang tidak realnya sampai 11 juta. Nah, itu luar biasa itu. Saya kira Pak Wali Kota tahu sangat marah itu.
ya, akan sangat marah. Dan kalau memang unsurnya betul terbukti ada unsur pidananya itu, jangan khawatir, Pak Herman tegas orangnya. Itu bang. Ya. Pak Herman tegas. Penting artinya kita jangan asbun berdasarkan data yang ada. Itu yang ketiga. Selanjutnya masalah karaoke remang-remang di seputaran IAIN LSB. Mungkin dalam hal ini penegak perda, kalau sepanjang itu tidak ada izin, mungkin nanti malam sudah diselesaikan sama beliau ini. Anggota beliau ini cukup banyak, tapi sepanjang tidak ada izin. Saya kira itu ya resume kita, sepakatan. Sekali lagi atas nama pribadi Pak Herman AN dan atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung, banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas masukan dan saya katakan koreksi terhadap oknum mungkin di bawah. Lebih kurang, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, atas nama pemerintah kota, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.